Penglihatan 22 Januari 2022. 1. Waktu yang terakhir. Kedua, Afrika Selatan. Ketiga, berbagai bencana. Keempat, penyusup dalam gereja. Kelima, aku datang segera. Keenam, mematahkan siasat, merubuhkan kubu, dan menawan pikiran. Ketujuh, sinkritisme dan Beelzebul. Kedelapan, penyu raksasa dan kapal perang. Waktu yang terakhir. Pada saat menyembah, tampak dalam penglihatan, ada 3 laki-laki datang rohnya dengan berpakaian jubah hitam beludru di tempat berdoa. Lalu tim mendoakannya, dan Tuhan memberikan firman 1 Yohanes 2 ayat 18-29. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah memperoleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Setelah itu dalam penglihatan, ada orang tinggi besar bercadar di depan rumah tempat doa seperti sedang memata-matai. Kembali Tuhan memberikan Mazmur 45. Afrika Selatan. Lalu Tuhan memperlihatkan tulisan Afrika Selatan dan memberikan Mazmur 49. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya
atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Selah. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Selah. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya, yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Lalu tim yang lain menerima penglihatan, ada gunung, dan di tengah-tengahnya ada cerobong yang mengeluarkan asap hitam. Asap ini bertiup ke pulau-pulau lalu ke bangsa-bangsa. Dalam penglihatan, ada globe yang berputar dan asap hitam bertiup. Setelah itu, Tuhan memperlihatkan seperti di dalam gua, di dalamnya ada air yang mengalir berwarna hitam ke sungai-sungai dan ke laut-laut. Lalu tampak dalam penglihatan ada virus-virus, bulatan yang ada cabang-cabangnya. Lalu tim berdoa bagi Afrika Selatan. Dan tim yang lain menerima penglihatan, ada malaikat berkuda dan disebutkan Mikael yang turut berperang bersama-sama. Bencana-bencana. Lalu Tuhan memperlihatkan satu titik di lautan berwarna merah dan berkedip-kedip. Titik merah itu ada di atas gunung yang ada di dalam laut, dan gunungnya ada 2. Lalu Tuhan memperlihatkan Pulau Jawa. Setelah itu, di bawah lautan ada tulisan Australia. Lalu ada seperti aspal, tapi bergerak seperti gerakan ular. Tapi diingatkan Tuhan, lempengan. Itu terlihat retak dan retakannya seperti bergerak ke arah Pulau Jawa. Lalu kepada tim yang lain, Tuhan memperlihatkan Aceh. Ada ular yang meluncur dari arah India menuju lautan Aceh. Dan tampak kepalanya saja muncul di lautan seperti mengintai. Setelah itu terdengar gemuruh lautan, dan tampak dalam penglihatan ombak yang sangat besar. Tuhan memperjelas titik merah yang sebelumnya diperlihatkan. Lalu ada pusaran yang masuk ke dalam lautan, dan tim yang lain menerima penglihatan, ada ular yang keluar dari pusaran, tapi hanya ekornya, dan itu mengibas-ngibas ke arah Pulau Jawa. Tim yang lain melihat goncangan yang paling dahsyat ada di Banten dan Aceh. Lalu tim yang lain menyatakan
ada 2 gedung kembar yang tinggi dan seperti pernah dilihatnya. Namun dalam penglihatan ini, di gedung kembar itu banjir sampai setengah gedungnya. Penyusup dalam gereja. Tuhan memperlihatkan kembali penglihatan di minggu sebelumnya, yaitu robot-robot seperti manusia. Tuhan memperjelas bahwa mereka adalah penyusup-penyusup yang masuk ke dalam gereja-gereja, tetapi sesungguhnya mereka adalah penyesat-penyesat. Kenapa Tuhan perlihatkan mereka bisa menembus tembok? Itu karena mereka bebas masuk. Mereka juga masuk di persekutuan-persekutuan doa kecil dan komsel-komsel. Dan dalam pernyataan ini, umat Tuhan dan gembala-gembala tidak menyadari bahwa mereka adalah penyusup. Lalu tim yang lain menerima penglihatan, ada laki-laki dan perempuan, mereka bergabung dengan sekumpulan anak-anak muda seperti anak-anak SMP dan SMA. Tapi 2 orang ini yang bergabung dengan anak-anak muda awalnya terlihat muda, tapi lama-kelamaan mereka berubah menjadi nenek-nenek dan kakek-kakek. Namun karena anak-anak muda ini tidak melihat dan tidak menyadarinya, mereka seperti menghipnotis anak-anak ini untuk melakukan kenakalan remaja, narkoba, seks bebas, LGBT. Dan anak-anak ini tampak tertarik kepada mereka. Lalu Tuhan memperlihatkan di dalam gereja banyak sekali tulang-tulang kering seperti di dalam kitab Yeskiel. Tuhan menaruhkan di hati berdoa bagi gereja supaya bangkit dengan persekutuan-persekutuan doa di rumah-rumah tangga. Lalu tim yang lain menerima penglihatan sampai 3 kali, ada tulisan 3 elemen dan bendera-bendera yang dipakai di gereja-gereja. Lalu ada pernyataan, pakailah firman Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, bukan dengan simbol-simbol. Sebab simbol-simbol ini akan berlalu, namun firman Tuhan tidak akan berlalu. Aku datang segera. Setelah itu muncul beberapa kali tulisan Wahyu 22, mengingatkan kita bahwa ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Wahyu 22 ayat 1-17, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan mematraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran.
Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Mematahkan siasat, merubuhkan kubu, dan menawan pikiran. Tuhan memperlihatkan salah satu pejabat MNSM, lalu ada 2 koin diperlihatkan di hadapannya. 1 koin berwarna emas, 1 kuning pucat, tapi di kedua koin ada tulisan Bitcoin. Lalu tim berdoa bagi pejabat bangsa yang mengambil keputusan. Lalu tim yang lain memberikan pernyataan bahwa mereka merencanakan pembuatan mata uang koin emas dan uang-uang kertas tidak terpakai dengan tujuan untuk membuat perekonomian Indonesia dapat bertahan. Lalu ada pernyataan inflasi. Tuhan memperlihatkan beberapa yang mengambil keputusan adalah nama-nama jabatan dari MNAH, MNTK, MNRM, dan MNLP. Setelah itu Tuhan memperlihatkan MNPS, ada ular melingkar di perutnya, tapi bagian kepala ular itu moncongnya berada pas di bagian otaknya. Ketika bertanya, Tuhan memberikan sebuah kata licik. Ketika berdoa bagi pemerintah-pemerintah Indonesia, tim yang lain menerima penglihatan otak manusia. Ketika bertanya kepada Tuhan, pemikiran mereka yang perlu didoakan. Tuhan juga memperlihatkan PJW mengadakan rapat di suatu tempat yang datang dari berbagai negara, namun tidak ada pernyataan apa yang dibahas. Lalu tampak PJW sedang berdialog dengan Bill Gates. Lalu tim berdoa bagi pernyataan-pernyataan ini. Ayat ditambahkan saat penulisan 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sinkritisme dan Beelzebul. Setelah itu, tim yang lain mendengar suara sinkritisme atas bangsa Indonesia dan roh Beelzebul. Sementara itu, tim yang lain melihat dalam penglihatan di area perkantoran lembaga-lembaga pemerintah banyak sekali lalat-lalat. Hasil pencarian. Sinkritisme adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama. Pada sinkritisme terjadi proses pencampur adukan berbagai unsur aliran atau faham, sehingga hasil yang didapat dalam bentuk abstrak yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan. Istilah ini bisa mengacu kepada upaya untuk bergabung dan melakukan analogi atas beberapa ciri-ciri tradisi, terutama dalam teologi dan mitologi agama.
dan dengan demikian menegaskan sebuah kesatuan pendekatan yang melandasi memungkinkan untuk berlaku inklusif pada agama lain. Penyu raksasa dan kapal perang. Lalu tim yang lain ada dalam penglihatan, ada 3 penyu raksasa, lalu ada kapal perang. Mereka seperti mau berperang dan orang-orang di kapal itu bukan manusia tetapi robot. Matanya berwarna merah. Kapal perang dan 3 penyu raksasa itu yang sedang mengarah ke Indonesia. Ketika penglihatan ini muncul, diberikan Tuhan kepada tim yang lain. Ketiga penyu itu diperumpamakan tentara yang datang dari luar negeri mau memata-matai Indonesia. Tujuan mereka Kalimantan dan 2 lagi berpencar ke tempat lain. Lalu di dalam penglihatan ada tulisan Cina. Lalu Tuhan memberikan Yesaya 12. Yesaya 12 ayat 1-6. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu.